Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersempat hadir di tempat yang sangat berbahagia ini guna melaksanakan seminar proposal. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan risalah dari Islam iman. Baiklah, yang terhormat Ibu Dr. Chandra MPD sebagai pembimbing pertama, yang terhormat Ibu Andi Mafianur SPD MPD sebagai pembimbing kedua, dan yang terhormat Ibu Andi Faida MPD sebagai pembimbing utama. Perkenalkan, nama saya Basok Rahman Hidayatullah dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2019. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul meningkatkan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPA dengan menggunakan model resource based learning di kelas 5 SD Impres Bonto Manai. Baiklah, adapun yang saya akan jelaskan dalam seminar proposal ini yang pertama yaitu latar belakang, rumuskan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, dan pengumpulan data. Yang pertama yaitu latar belakang. Guru perlu memanfaatkan sumber belajar dengan baik. Dengan demikian, hasil dalam proses pembelajaran baru berhasil secara maksimal. Padahal faktor perhatian dan motivasi siswa juga meningkat. Sarana serta sumber-sumber belajar telah tersedia dalam sekolah tersebut yang dapat membantu pengembangan bakat dan kreativitas anak didik di lingkungan sekolah. Serta guru sangat berperan penting dalam menciptakan iklim yang merangsang pemikiran dan keterampilan kreatif anak dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang telah tersedia yang ada di lingkungan sekolah dan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga siswa menjadi kurang kreatif dan minat dan malas dalam pembelajaran IPA. Selain itu, karena hal-hal dan masalah-masalah ini, siswa kurang kreatif dan hanya memanfaatkan satu sumber belajar atau menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar yang ada. Karena masalah-masalah yang ada di dalam latar belakang ini, saya menggunakan model pembelajaran yaitu resource based learning. Kenapa harus model pembelajaran ini? Karena sebagaimana kita ketahui, model pembelajaran resource based learning mempunyai kelebihan yaitu menimbulkan pemahaman yang mendalam dalam belajar, mendorong terjadinya pengusahaan perhatian terhadap topik sehingga membuat siswa menggali lebih banyak informasi dan menghasilkan hasil belajar yang baik dan bermutu. Meningkatkan keterampilan berpikir seperti keterampilan memecahkan masalah, memberikan pertimbangan dan melakukan evaluasi melalui penggunaan informasi. Meningkatkan perolehan keterampilan memproseskan informasi secara efektif. Nah, walaupun model pembelajaran PBL ini mempunyai kelemahan, tapi kelemahan tersebut akan berusaha diminimalisir dengan pembagian kelompok pada awal pembelajaran yang akan dibantu oleh dua observer
atau 2 teman saya yang mengawasi setiap kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, setelah dilihat dari berbagai macam latar belakang tadi, adapun rumusan masalahnya yaitu apakah dengan menggunakan model resource based learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPA di kelas 5 SD Impres Bonto Manai. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran resource based learning di kelas 5 SD Impres Bonto Manai. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada manfaat penelitiannya ada 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dalam pembelajaran IPA. Yang selanjutnya itu manfaat praktis atau manfaat praktis. Ada 3. Yang pertama bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengukur sejauh mana penulis mengadakan pendekatan praktis, sebagaimana mengadakan pendekatan dalam menyusun, menganalisis, menyimpulkan dan melaporkan karya ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat pelaksanaan pencapaian sarjana satu atau S1 pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Makassar. Bagi sekolah SD Impres Bonto Manai yaitu sebagai pemasukan guru di SD Impres Bonto Manai dalam rangka pencapaian keberhasilan pendidikan, terutama dalam menggunakan pendekatan dalam melakukan proses belajar mengajar khususnya pembelajaran IPA ini. Nah, untuk bagi Universitas Muhammadiyah Makassar atau bisa disingkat UNISMU, menambahkan referensi perpustakaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan bagi mahasiswa pendidikan, guru sekolah dasar khususnya dan pihak yang berkepentingan untuk bahan penelitian selanjutnya. Nah, untuk kajian pustakanya ada 4, yaitu penelitian relevan tentang resource based learning, kajian umum tentang resource based learning, kajian umum tentang hasil belajar, kajian umum tentang aktivitas belajar, dan kajian umum tentang ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Nah, ada pun hipotesis penelitiannya yaitu meningkatkan hasil belajar terhadap pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran resource based learning di kelas 5 SD Impres Bonto Manai ditinjau dari operasinya dikenal 2 rumusan hipotesis, yakni hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel. Jadi hipotesis terkait dalam penelitian ini adalah ada peningkatan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran resource based learning di kelas SD Impres Bonto Manai. Tidak ada peningkatan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran resource based learning dengan di kelas 5 SD Impres Bonto Manai. Selanjutnya yaitu model penelitian. Nah, model penelitian yang saya gunakan yaitu model penelitian, pendekatan dan rancangan penelitian. Rancangannya yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas. Ada 2 siklus. Siklus pertama meliputi perencanaan, tindakan observasi atau evaluasi, dan refleksi. Apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu dilakukan, apa yang sudah dicapai, apa yang perlu dicapai, masalah apa yang perlu terpecahkan, dan menentukan tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas akan dilakukan di siklus 2.
Selanjutnya perbaikan rencana. Rencana perbaikan yang akan dilakukan pada siklus 2. Nah, selanjutnya siklus 2 meliputi perencanaan, tindakan, observasi atau evaluasi, dan refleksi. Dalam siklus 2 ini, kegiatan pada siklus 2 ini akan disesuaikan dengan masalah-masalah proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siklus 1. Apa yang perlu dicapai pada siklus 1 akan dilanjutkan dan diatasi pada siklus 2, sehingga pada rancangan penelitian ini peneliti belum bisa mendeskripsikan kegiatan-kegiatan dan perbaikan-perbaikan apa saja yang akan dilakukan pada siklus 2 ini. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Inggris Perkemanan tahun pelajaran 2023 dengan jumlah siswa yaitu 28 orang yang terdiri dari 17 siswa dari kelas 5A dan 11 siswa dari kelas 5B. Namun, penelitian ini akan lebih berfokus kepada siswa kelas 5B. Selanjutnya yaitu pengumpulan data atau teknik pengumpulan data, yaitu tes yang digunakan yaitu tes esai. Tes esai yang digunakan untuk memberikan penguatan kepada siswa dalam menguasai materi pembelajaran di setiap hari pertemuan pelajaran dan mengetahui sejauh mana siswa dapat menyerap materi pembelajaran tersebut. Bentuk tes yang diberikan adalah soal esai yang berjumlah 3 butir soal pada setiap kali tatap muka untuk setiap siklus. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi data aktivitas siswa melalui penerapan metode problem posing diperoleh dengan menggunakan lembar observasi berbentuk objek list, berbentuk checklist. Checklist ini diisi oleh guru dan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran melalui penerapan pembelajaran problem posing. Nah, cukup sekian dari presentasi proposal saya. Mohon maaf ada kesalahan kata dari saya. Wabillahi bisa dilihat pasal betul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.